Saudaraku sebangsa tanah air yang saya hormati, saya cintai, insya Allah 3 hari lagi bangsa Indonesia segera menyaksikan pergantian presiden dari Joko Widodo ke Prabowo Subianto. Nah, berikut ini beberapa catatan saya tentang Presiden Prabowo, atau mungkin untuk Presiden Prabowo yang harus mencari solusi buat membangun kembali NKRI yang telah diporak-porandakan oleh Jokowi. Jadi destruksi atau penghancuran nasional yang selama 10 tahun dilakukan oleh Jokowi hakikatnya bersifat multidimensional, sehingga rekonstruksi yang harus dilakukan oleh pemerintahan baru sejak 21 Oktober nanti juga bersifat rekonstruksi nasional multidimensional, yaitu rekonstruksi politik, ekonomi, sosial, hukum, mental, moral, itu semua harus segera dilakukan. Ditambah lagi slave mentality atau mentalitas budak, mentalitas Irlander yang berwujud dalam rasa rendah diri menghadapi bangsa asing harus dibuang jauh-jauh. Ingat pesan Bung Karno, kita adalah bangsa besar, kita bukan bangsa kodok atau bangsa kintal. Nah, dalam hal ini saya ingin menyampaikan Jokowi memang jago dalam membangun citra palsu, sehingga sebagian besar anak bangsa tertipu dengan gaya sederhananya, bersedia beli potan nyemplung ke sawah bersama petani, masuk keluar got, masuk keluar pasar menepuk-nepuk pedagang kecil, seolah-olah membela masyarakat miskin. Padahal siang malam yang dibela adalah para bandit pemilik modal. Nah, dia ini katakanlah membungkuk seperti orang mau sujud di depan pemilik modal dalam dan luar negeri. Nah, dalam sebuah kesempatan belum lama ini saya menyatakan bahwa Jokowi melakukan berbagai kejahatan secara serentak, yaitu political crime, social crime, economic crime, constitutional crime, ideological crime, ecological crime, dan moral crime. Jadi kejahatan politik itu dia berhasil membunuh demokrasi. Jadi dengan cara-cara yang makiavelistik, ya. The end justifies the means, tujuan menghalalkan cara. Juga dia melakukan kejahatan social crime. Kemana-mana Jokowi berpenampilan pro rakyat. Sejatinya dia menghina dan mengelabui rakyat. Dia sering bagi-bagi sertifikat hak milik tanah para petani langsung dari tangannya, langsung, ya, dan mendapat tepuk tangan rakyat. Ya. Tetapi saya pernah diberitahu seorang teman, Mas Amin, itulah keculasan Jokowi. Dengan memiliki sertifikat itu, sebagian petani kita yang ditimpa kemelaratan absolut lebih mudah menjual sepetak, 2 petak, 3 petak tanah atau sawahnya itu kepada siapa? Kepada pemilik modal. Jadi kejahatan ekonomi itu bagi rakyat sudah kasat mata. Contoh ekstrim yang sulit dipercaya adalah pernyataan Saudara Malam Sambat Kaban, mantan Menteri Kehutanan, sekitar 5 tahun yang lalu, yang menyatakan bahwa lebih dari 70% tanah di DKI sudah dimiliki oleh pemilik modal, para Taipan dan Cukong. Saya lantas ingat apa yang disampaikan oleh Profesor Teguh Yakub, Rektor UGM tahun 81 sampai 86. Ya. Kata beliau, di Perancis itu kalau ada keributan nasional, masyarakat di sana menyatakan cherchez la femme, cari perempuan yang jadi biang keributan. Itu di Perancis, ya. Tapi kalau di Indonesia, kata Pak Yakob, itu kira-kira ungkapannya cherchez le Cukong. Ya. Jadi kejahatan konstitusional Jokowi juga kita harus bedah sekaligus lah, ya. Jadi masa Pak Jokowi itu karena ingin 3 periode presiden, maka dia berani mengacak-acak konstitusi kita itu
dan menekan supaya Pak anggota DPR menginisiatif sidang istimewa dan lain-lain, tapi alhamdulillah itu gagal total karena Bu Megawati dan masyarakat sipil tidak setuju dan mereka berteriak dengan keras mengingatkan Mulyono. Kemudian juga ada kejahatan ideologis yang mengejawantah dalam pengkhianatan Jokowi pada Pancasila. 10 tahun berkuasa, Jokowi membiarkan proses politik yang mengerikan, di mana Pancasila berubah bentuk dalam living reality atau realitas hidup, yaitu sila pertama menjadi keuangan yang maha perkasa. Sila kedua menjadi kemanusiaan yang zalim dan biadab. Kemudian yang sila ketiga menjadi perpecahan bangsa Indonesia. Pancasila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh nafsu syaitoniyah Jokowi yang mengarah pada nepotisme dan dinasti gila. Dan yang terakhir, sila kelima, menjadi kezaliman sosial yang menindas sebagian besar rakyat Indonesia. Kemudian, jangan lupa, dia juga melakukan kejahatan ekologis. Ini tidak bisa dimaafkan, saya kira. Ya. Jadi hampir seluruh pertambangan telah menghancurkan ecological balance atau ekosistem tanpa ampun. Sangat mengerikan, apakah itu tambang batu bara, nikel, boksit, emas, perak, tembaga, gas alam, dan lain-lain, pasti meninggalkan ecological destruction yang dengan cara apapun mustahil bisa dipulihkan kembali. Kemudian tambahan lagi, ini adalah kejahatan yang paling fundamental yang dilakukan Jokowi adalah moral crime atau kejahatan moral. Jokowi sekeluarga adalah keluarga yang sama sekali tidak mengerti bahwa moralitas adalah fondasi paling penting dalam seluruh kehidupan manusia. Ya. Jadi mudah kita bayangkan berbagai kehidupan nasional kita bila tidak memiliki fondasi moral pasti menjadi kehidupan hewaniah